Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini di rumah? Semoga belajar dari rumahnya tetap semangat ya. Berjumpa kembali bersama Ibu Ria di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pembulatan pecahan dan juga pembulatan bilangan. Namun seperti biasa, anak-anak di rumah silahkan berdoa terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, silahkan dibuka buku paketnya halaman 32. Mari disimak video ini dengan baik ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai saja. Pembulatan bilangan dan pembulatan pecahan, kita mulai dari pembulatan pecahan biasa terlebih dahulu. Apa itu pembulatan pecahan biasa? Nah, ini bisa kita artikan, berarti kita akan mengubah pecahan biasa ataupun pecahan campuran ke bilangan bulat yang seperti apa? Contohnya di sini sudah Ibu beri contoh ya, 5/6 sama dengan 1. Nah, ada dua catatan yang harus anak-anak hafal dan harus anak-anak pahami ya. Yang pertama adalah jika pembilangnya lebih besar atau sama dengan setengahnya dari penyebut, nah itu pembulatannya dikeataskan ya, atau menjadi 1. Nah kemudian jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka itu dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Perhatikan ke contoh berikut ya, ini 5/6. Pembilangnya adalah 5. Penyebutnya adalah 6. 5 ini nilainya lebih dari setengahnya 6. Betul? Karena setengahnya dari 6 itu 3. Jadi 5 itu nilainya lebih dari setengahnya 6. Nah, bisa dipahami ya. Maka kesimpulannya kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi pecahan biasa 5/6 itu kalau kita bulatkan ke bilangan biasa atau ke bilangan bulat itu menjadi 1 ya. 5/6 itu sama dengan 1. Contoh yang kedua ini ada 2/6 sama dengan 0. Berarti ini masuk ke contoh yang kemana? Masuk ke yang kedua ya, yakni pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya. Setengah dari 6 adalah 3. Nah, di sini pembilangnya 2. Nilai 2 itu kurang dari setengahnya 6. Jadi kita bulatkan ke bawah atau kita hilangkan ya menjadi 0. Maka pembulatan pecahan 2/6 itu sama dengan 0. Paham sampai sini ya? Sekarang nomor 2, bagaimana kalau kita mau membulatkan pecahan campuran? Caranya adalah sama ya dengan pecahan biasa tadi, namun ada sedikit modifikasi atau penambahan. Kita langsung ke contoh ya. Bagaimana 4/5/6 ini akan kita bulatkan ke bilangan bulat. Pertama, berarti ubah dulu 5/6-nya ke bilangan bulat. Tadi sama ya caranya dengan membulatkan pecahan biasa. Berarti kita lihat 5 ini pembilangnya nilainya adalah, atau 5 nilainya lebih dari setengahnya 6 ya. Atau setengah dari 6 itu berapa? 3. 5 itu lebih dari 3. Maka kita bulatkan ke atas alias jadi 1. Jadi pengoperasiannya adalah atau hasil hitungnya pembulatan dari pecahan campuran 4/5/6 itu sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk ke pembulatan bilangan yang berikutnya ya. Ini ada bilangan atau pecahan desimal. Kita mulai dari satuan terdekat terlebih dahulu. Catatannya di sini anak-anak ya, perhatikan angka persepuluhan di belakang koma ya.
Di sini jika angka di belakang komanya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka di belakang komanya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh yang sudah terdapat di layar monitor anak-anak. Di sini ada 1,4 dan 4,8. Kira-kira perbedaannya apa anak-anak? Nah, 1,4 ini dibulatkan ke bawah. Kenapa? Karena angka di belakang komanya 4 itu kurang dari 5, otomatis kita hilangkan ya, atau kita ubah jadi 0. Maka pembulatan dari 1,4 ini adalah 1 ya. Berbeda halnya dengan 4,8. 8 ini angkanya itu apa? Lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas. Maka 4 ini kita tarik ke 5 ya, atau 4,8 itu kita bulatkan menjadi 5. Paham sampai situ? Kita lanjutkan pembulatan bilangan yang kedua, yakni ke puluhan terdekat. Catatannya adalah anak-anak perhatikan angka satuan dari bilangan tersebut ya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 13 dan 48. Masih sama ya, jika kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Nah, kita coba ke angka 13. 3 ini kurang dari 5 ya, maka kita ubah jadi 0 atau dihilangkan. 13 itu berarti kalau kita bulatkan jadi 10 ya. Kita bulatkan di puluhan terdekat jadi 10. Sedangkan 48 ini karena 8 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas ya. 48 jadi berapa? Jadi 50. Nah, berikutnya anak-anak itu ada pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Yang harus diperhatikan adalah angka puluhan di dalam bilangan tersebut ya. Catatannya masih sama, ada sedikit perubahan di sini. Jika angka puluhannya itu kurang dari 50, maka bulatkan ke bawah. Jika angka puluhannya itu lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut. Ada 431 ya. Ini 431. Angka puluhannya berapa anak-anak? 31. 31 itu kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah alias dihilangkan menjadi berapa? 431 menjadi 400 karena sudah kita hilangkan. Nah, untuk contoh yang kedua, 471 angka puluhannya berapa? 71. Karena ini lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 500 ya. Paham sampai situ anak-anak? Insya Allah paham ya. Selanjutnya ini ada tugas untuk hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan. Ayo berlatih halaman 34. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran matematika dicukupkan sekian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.